Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah kembali ke channel ini, sudah kembali menyempatkan waktunya untuk menonton kembali video terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungan selama ini, karena sekarang sudah hampir mencapai 1000 subscriber ya, dan view juga sudah mulai stabil. Kita tidak akan menjangkau atau mencapai pencapaian seperti ini jika tanpa dukungan teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan membahas suatu konspirasi dan harap bijak dalam mengambil informasinya, karena konspirasi di sini sangat kental, sekali lagi sangat kental. Jadi harus disaring benar-benar informasinya ya. Saya hanya menceritakan sesuatu yang belakangan terjadi tentang suatu film yang akan dibuat namun tidak jadi dipublikasikan, yaitu tentang film Anunnaki. Sebagian dari teman-teman semua pasti pernah mendengar Anunnaki. Di Anunnaki itu adalah ras alien yang katanya dulunya pada era masih ada makhluk-makhluk besar, binatang-binatang besar seperti dinosaurus pernah datang ke bumi, dan di bumi sudah ada kera. Lalu mereka melakukan eksperimen menyatukan DNA kera dengan DNA mereka, maka jadilah manusia yang dinamakan manusia. Katanya konspirasinya seperti itu. Ini bukan dogma agama, ini bukan juga ilmu pengetahuan, tapi ini hanya sekedar konspirasi yang berhubungan dengan film yang kemarin tidak jadi dirilis, yaitu film Anunnaki. Kenapa tidak jadi dirilis? Karena dikhawatirkan, banyak orang yang mengkhawatirkan bahwa film ini akan merubah keyakinan-keyakinan di dunia, dimana keyakinan di dunia itu sudah banyak yang mempercayai Tuhan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun jika film ini dipublikasikan dan banyak ditonton oleh orang, akan merubah persepsi mereka tentang keyakinan agama, akan mempertanyakan siapa Tuhan itu sebenarnya dan lain sebagainya, dimana ini akan menimbulkan chaos, menimbulkan kekacauan pemikiran bagi manusia. Lalu kenapa sih sampai tidak jadi dipublikasikan? Sebenarnya bukan karena dikhawatirkan akan menimbulkan chaos bagi manusia, karena pemikiran manusia akan berubah. Tidak mungkin semudah itu. Tapi ada strategi bisnis di dalamnya, yaitu ada penceritaan yang sama persis, tetapi dalam perusahaan film yang lebih besar, yaitu film Marvel, di mana Marvel mempunyai cerita tentang Eternal yang sudah tayang beberapa saat yang lalu, di mana Eternal ini menceritakan tentang ras alien yang datang ke bumi, lalu melakukan eksperimen dengan kera dan mencampurkan DNA mereka dengan kera yang menjadi manusia akhirnya. Karena kesamaan ini, maka tidak jadi dirilis film tersebut. Sebenarnya seperti itu. Ada kecenderungan ke arah bisnis, bukan keyakinan, bukan pemikiran. Nah, tapi sebagian orang itu sudah banyak yang mempercayai konspirasi tentang Anunnaki ini. Sebenarnya apa sih Anunnaki itu dan dari mana asalnya? Nah, katanya Anunnaki itu berasal dari planet Nibiru. Jadi planet Nibiru itu planet seperti bumi namun lebih besar. Mereka sudah mampu menjangkau atau mencapai kemampuan teknologi yang sampai saat ini manusia belum sampai ke teknologi tersebut. Jadi Anunnaki ini dikhawatirkan atau dipercayai sebagai pencipta manusia. Nah, ini sudah melenceng dari keyakinan agama sebenarnya, dimana kan dalam dogma agama, terutama dalam agama kita, dalam Islam, dimana Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu, tidak terikat apapun, makanya disebut awal dan akhir. Artinya tidak terikat ruang dan waktu, tidak seperti kita manusia yang terikat ruang dan waktu, dimana kita tidak bisa lari dari kematian, karena kematian berhubungan dengan waktu, dimana waktu itu akan terus berjalan dan akhirnya yang membunuh kita sebenarnya adalah waktu. Kita tidak bisa melawan waktu. Nah, konsep Anunnaki ini dipercayai sebagian orang karena menurut mereka ini jauh lebih masuk akal daripada konsep Tuhan. Nah, ini sudah melenceng, ini sudah di luar dogma-dogma agama. Di
disinyalir bahwa Anunnaki itu pernah datang ke sini, karena dimana manusia zaman dulu itu bisa sampai membangun piramid, contohnya piramida di Mesir, lalu di Amerika Latin, lalu di berbagai belahan bumi yang lain, selalu bentuknya sama, selalu bentuknya segitiga. Artinya padahal peradaban zaman dulu belum bertemu satu sama lain, belum berinteraksi satu sama lain. Ini dikatakan bahwa mereka ada yang mengajari sesuatu dari langit yang datang, yang punya kepintaran, kecerdasan yang melebihi peradaban zaman dulu, yang mengajarkan bercocok tanam, mengajarkan pendidikan dan lain sebagainya. Dan itu bukan manusia, itu adalah ras alien yang katanya namanya Anunnaki, seperti itu. Akhirnya manusia bisa membuat atau membangun peradaban sendiri karena diajarkan oleh mereka sampai sekarang, katanya seperti itu. Dan mereka akan kembali lagi katanya. Namun ini bertentangan dengan dogma agama, di mana dogma agama hanya fokus kepada sesuatu yang hidup di bumi, tidak berkata tentang sesuatu yang hidup di luar bumi. Artinya memang alam semesta itu, alasan mereka percaya itu adalah karena alam semesta itu luas, terdiri dari jutaan miliaran bintang. Dalam satu bintang terdapat planet-planet, di mana di satu bintang itu akan ada planet yang disebut zona Goldilocks, yaitu zona layak huni. Dan dengan logika seperti ini mereka mempercayai bahwa mustahil miliaran bintang di alam semesta hanya bumi yang bisa ditinggali, pasti ada kehidupan lain di sana. Nah, ini dasarnya, ini dasar kepercayaan mereka yang menyukai konspirasi. Nah, bagaimana cara kita menanggapi hal seperti ini? Karena memang sudah masif keyakinan seperti ini, walaupun belum pasti, tapi mereka menganggap ini lebih pasti daripada keyakinan agama yang dogmatis menurut mereka di barat sana terutama. Sedangkan kita sendiri dalam Muslim punya filsafat sendiri, di mana Tuhan menciptakan yang awalnya dari ketiadaan, lalu kehendak Tuhan terjadi menjadi sebuah ledakan yang saya pernah jelaskan. Saya tidak pernah menyangkal peristiwa Big Bang, yaitu ledakan besar dari satu titik menyebar, melebar, lalu menciptakan bintang-bintang, alam semesta dan lain sebagainya. Lalu ada zona Goldilocks di satu bintang yang bernama matahari, dan ada planet yang mengelilinginya yaitu bumi, dan disitulah tercipta kehidupan. Disitulah Tuhan menanamkan kehidupan sebelum manusia ada, yaitu mulai dari bebatuan yang mulai terbentuk, lalu bebatuan itu berbenturan lalu menciptakan air. Dari air itu ada organisme kecil yang menciptakan kehidupan. Dari organisme itu menciptakan mikroba lalu menjadi ikan dan lain sebagainya. Lalu ada yang naik ke daratan lalu menjadi hewan darat, menjadi yang melata. Ada yang terbang, ada yang bisa terbang, ada yang bisa merayap, lalu menjadi mamalia, unggas dan lain sebagainya. Lalu pada akhirnya Tuhan menciptakan makhluk yang bernama manusia dari segumpal tanah yang disatukan dari berbagai elemen tanah di bumi, lalu menjadilah manusia. Makanya Adam dan Hawa mempunyai turunan yang berbeda-beda rasnya, karena proses penciptaannya itu dari elemen tanah yang berbeda-beda di bumi. Nah, itu dogma kita, itu doktrin kita sebagai orang beragama. Jika teman-teman membaca Bible, jadi Bible itu adalah kitab atau Alkitab dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Nasrani, yang Kristen. Di sana dijelaskan bahwa ada Nephilim. Nephilim itu adalah sosok atau orang-orang raksasa di zaman dulu. Jadi raksasa ini katanya adalah peranakan dari malaikat dan manusia. Sedangkan di kita tidak mempercayai hal tersebut, kan adanya kaum Ad. Kaum Ad itu adalah di mana mereka itu hidup setelah peristiwa banjir besar, artinya di zaman Nabi Hud, setelah era Nabi Nuh. Mereka mempunyai perawakan yang tinggi dan mempunyai peradaban yang cukup dibilang maju waktu saat itu. Sedangkan dalam Kristen, Nephilim itu dikatakan sebagai malaikat yang berinteraksi dengan manusia lalu mempunyai anak, dan anaknya ini adalah disebut seperti halnya
kaum Ad yang tadi saya jelaskan. Nah, tanggapan kita sebagai umat beragama tentang hal tersebut, kita harus jauh lebih masuk akal tentang konsep Tuhan tersebut, yaitu gimana kita mempercayai Tuhan yang tidak terikat ruang dan waktu, sedangkan kita terikat ruang dan waktu, mau manusia, mau jin, mau malaikat, hanya saja dimensinya bertingkat-tingkat berbeda-beda. Sedangkan Tuhan mengikat semuanya, mengikat ruang dan waktu, di mana dimensi yang berbeda-beda ini diikat semua oleh Tuhan. Dialah yang awal dan yang akhir, Dia yang menciptakan dan Dia yang akan tetap ada. Itu dogma kita dan itu filsafat kita sebagai Muslim. Jadi jauh lebih masuk akal mana tentang alien atau Tuhan? Bagi mereka masuk akal alien karena di luar sana pasti ada kehidupan selain di bumi karena banyaknya bintang-bintang. Tapi bagi kita, filsafat kita jauh lebih masuk akal Tuhan karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, adanya matahari, adanya bintang-bintang, adanya galaksi, adanya sistem tata surya, alam semesta dan lain sebagainya, tidak mungkin tercipta begitu saja secara random. Pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menciptakan. Seperti halnya saya sering sekali menjelaskan tentang konsep kertas. Kayak kita menciptakan sesuatu atau menggambar sesuatu di sebuah kertas, lalu anggap di dalam kertas itu hidup, maka kitalah yang menciptakannya. Tapi yang hidup di kertas itu tahu dirinya diciptakan, tapi tidak akan terbayangkan siapa yang menciptakan karena tidak bisa atau tidak mampu menjangkau kita yang menciptakan seperti itu. Itulah konsep Tuhan dalam dogma kita. Mungkin singkat saja seperti ini ya. Ini agar memurnikan apa yang terjadi atau apa yang menggoyahkan kepercayaan kalian semua. Karena yang saya lihat banyak sekali orang yang menimbang atau mempertimbangkan sesuatu yang belum jelas seperti ini, konspirasi seperti ini. Ingat, film Anunnaki itu bukan soal pemikiran yang dikhawatirkan, tapi hanya persaingan bisnis saja dengan Marvel, karena konsep Anunnaki dan Eternal itu sama gitu. Jadi tidak perlu jauh-jauh atau menyangkut pautkan dengan pemikiran, karena manusia tidak seperti itu juga. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.